Halo Sobat Sehat, perkenalkan, saya Dr. Kukuh Kristianto, SPPD KGH, konsultan ginjal dan hipertensi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas hal yang sangat penting, yaitu kesehatan ginjal, terutama di tengah meningkatnya kasus penyakit ginjal kronis di usia 40-an dan bahkan di usia muda. Sebagai seorang dokter, tentu saya prihatin tentang ini. Oleh sebab itu, silakan tuliskan komentar berisi keluhan kesehatan Anda atau mungkin pengalaman dari saudara dan orang terdekat Anda. Jika ada waktu, saya pasti akan berusaha membalas setiap komentar dan memberikan solusi terbaik sesuai kemampuan saya sebagai seorang dokter. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan pembahasan penting di video-video berikutnya. Mari kita bangun ruang sehat ini bersama-sama. Banyak orang tidak menyadari bahwa sebagian besar penyakit yang kini ditanggung oleh BPJS berakar dari gaya hidup, pola makan tinggi garam dan gula, kurang aktivitas fisik, stres, hingga kebiasaan tidur larut malam. Semua faktor ini perlahan merusak fungsi ginjal tanpa terasa. Sebagai dokter subspesialis ginjal, saya juga sering mendapat pertanyaan seputar transplantasi ginjal. Perlu ditegaskan, transplantasi ginjal di Indonesia harus dilakukan secara sukarela, tanpa transaksi jual-beli, dan biasanya dari donor keluarga yang memiliki hubungan darah. Di luar negeri memang ada model lain, termasuk donor dari orang yang sudah meninggal. Tetapi di Indonesia, praktik jual-beli ginjal jelas ilegal dan berbahaya. Karena itu, masyarakat harus berhati-hati dengan tawaran transplantasi ginjal yang ilegal. Lalu, apa sebenarnya fungsi ginjal bagi tubuh kita? Ginjal adalah organ vital yang memiliki peran besar. 1. Menyaring racun dan sisa metabolisme. 2. Mengatur keseimbangan cairan. 3. Mengontrol tekanan darah. 4. Memproduksi hormon eritropoietin yang merangsang pembentukan sel darah merah. 5. Mengaktifkan vitamin D untuk menjaga kekuatan tulang. 6. Mengatur keseimbangan elektrolit serta asam basa tubuh. Bayangkan bila ginjal gagal menjalankan fungsinya, maka sampah metabolisme menumpuk, cairan berlebihan menyebabkan bengkak hingga sesak, tekanan darah naik tak terkendali, anemia terjadi karena kurang hormon eritropoietin, dan tulang menjadi rapuh karena vitamin D tidak aktif. Inilah yang disebut gagal ginjal. Masalahnya, kerusakan ginjal bersifat irreversible. Sel ginjal yang rusak tidak bisa tumbuh kembali. Karena itu, bila sudah mencapai stadium akhir, satu-satunya pilihan adalah terapi pengganti ginjal, seperti cuci darah, CAPD, atau transplantasi. Yang lebih mengkhawatirkan, kini pasien gagal ginjal tidak hanya berasal dari kelompok usia lanjut. Di ruang praktik, saya banyak mendapati pasien usia 20-40 tahun yang sudah harus menjalani hemodialisis. Rekan sejawat dari Belanda yang berkunjung pun kaget dengan fakta ini. Penyebabnya jelas, pola makan kita terlalu asin dan manis, aktivitas fisik rendah karena ketergantungan kendaraan, kebiasaan begadang serta tingkat stres yang tinggi. Pencegahan sebetulnya sederhana, kurangi garam, batasi gula, perbanyak aktivitas fisik, atur waktu tidur, dan kendalikan stres. Jangan lupa untuk rutin memeriksakan tekanan darah, gula darah, serta fungsi ginjal bila ada faktor resiko seperti hipertensi atau diabetes. Dan bagi yang sering bertanya, bagaimana dengan kopi? Banyak pasien khawatir karena mereka memiliki hipertensi atau penyakit ginjal. Berdasarkan penelitian terkini, konsumsi kopi tanpa gula berlebih justru bisa bersifat protektif bagi jantung dan ginjal selama tidak melebihi batas toleransi tubuh. Masalahnya seringkali bukan di kopinya, tetapi pada tambahan gula atau susu berlebihan yang membuat kalori menumpuk. Sekarang mari kita bahas lebih dalam tentang ginjal dan kaitannya dengan tekanan darah. Ginjal memiliki peran sentral dalam mempertahankan tekanan darah melalui sistem hormon yang disebut renin-angiotensin-aldosteron system atau RAAS. Rumus sederhana tekanan darah adalah cardiac output dikali resistensi perifer. Cardiac output sendiri ditentukan oleh stroke volume dan denyut jantung, sementara resistensi perifer dipengaruhi oleh pelebaran atau penyempitan pembuluh darah.
Ginjal menjaga keseimbangan ini dengan mengatur cairan dan kadar garam tubuh. Jika kita terlalu banyak mengonsumsi garam, tubuh akan menahan air lebih banyak karena sifat garam yang menarik cairan. Akibatnya stroke volume meningkat dan tekanan darah ikut naik. RAAS berperan di sini, mengatur keseimbangan cairan, membuang kelebihan garam, sekaligus menjaga tonus pembuluh darah agar tidak terlalu menyempit. Bila sistem ini terganggu, tekanan darah bisa melonjak. Menariknya, saat kita menjalani puasa Ramadan, ginjal menunjukkan betapa luar biasanya kemampuan adaptasi tubuh. Meskipun tidak ada asupan cairan selama 12 jam, tekanan darah tetap normal. Mengapa? Karena ginjal menahan air dan mengatur mekanisme RAAS dengan sangat efisien. Dengan kata lain, puasa justru menjadi waktu istirahat bagi ginjal, yang biasanya bekerja terus-menerus selama 20 jam untuk menyaring makanan dan minuman yang masuk. Namun ada catatan penting, pada pasien dengan gagal ginjal kronis stadium 4 hingga 5, puasa bisa berbahaya. Mereka harus dievaluasi ketat, bahkan seringkali disarankan untuk tidak berpuasa, karena sedikit saja kekurangan cairan bisa memicu gagal ginjal akut. Lalu bagaimana cara membatalkan puasa dengan baik untuk menjaga kesehatan ginjal? Yang paling utama adalah air putih minimal 1 gelas saat berbuka dan total 8 gelas dari buka hingga sahur. Sebagai pendamping, 3 butir kurma sudah cukup memberi energi cepat tanpa membebani ginjal. Hindari langsung menyantap gorengan, makanan bersantan, atau minuman es dalam jumlah berlebihan, karena itu bisa membuat perut tidak nyaman, memicu buang air kecil berlebihan, dan membebani kerja ginjal secara mendadak. Selain itu, banyak pasien muda bertanya tentang alkohol dan dampaknya pada ginjal. Konsumsi alkohol dalam jumlah sedikit, misalnya 1 gelas kecil, biasanya tidak langsung merusak ginjal. Tetapi bila dikonsumsi berlebihan dan terus-menerus, alkohol menyebabkan penyempitan pembuluh darah kecil pada ginjal. Lama-kelamaan, elastisitas hilang, terjadi sklerosis atau jaringan sarut pada nefron, hingga berujung pada gagal ginjal kronis. Lebih berbahaya lagi, bila yang dikonsumsi adalah alkohol oplosan atau metanol, karena dapat menyebabkan keracunan akut, gagal ginjal, kerusakan saraf mata hingga kebutaan, bahkan kematian. Hal lain yang sering ditanyakan adalah santan dan gorengan. Pada dasarnya, tubuh kita mampu memetabolisme lemak dan minyak bila dikonsumsi dalam jumlah wajar. Santan memang bisa meningkatkan kadar kolesterol dan trigliserida. Sedangkan gorengan sering membawa lemak trans dari minyak yang dipanaskan berulang kali. Jika sesekali, misalnya seminggu sekali, tidak masalah. Tetapi bila berlebihan, resiko penyakit metabolik, fatty liver, dan gangguan ginjal meningkat. Jadi, kuncinya adalah keseimbangan dan moderasi. Terakhir, mari singgung peran olahraga terhadap kesehatan jantung dan ginjal. Organ tubuh kita, termasuk ginjal, bergantung pada aliran darah dan oksigen. Jika jantung tidak dilatih, maka aliran darah menjadi kurang optimal dan organ bisa mengalami hipoperfusi kronis. Olahraga teratur menjaga pembuluh darah tetap elastis, memperkuat jantung, dan secara tidak langsung melindungi ginjal dari kerusakan akibat tekanan darah tinggi dan gangguan sirkulasi. Dengan kata lain, gerak adalah obat terbaik yang diberikan alam kepada manusia. Semakin tinggi indeks massa tubuh, BMI, semakin besar pula luas penampang tubuh seseorang. Hal ini otomatis membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Padahal ukuran jantung relatif tetap, sehingga bila beban terus meningkat, resiko terjadinya kerusakan pembuluh darah pun makin tinggi. Akibatnya bisa timbul komplikasi serius, seperti stroke, serangan jantung, maupun gagal ginjal. Ketiganya memang saat ini menjadi penyakit terbanyak yang ditanggung oleh BPJS, dan faktor gaya hidup memiliki peran besar di baliknya. Selain faktor metabolik, infeksi juga dapat berpengaruh pada ginjal. Misalnya, radang tenggorokan akibat bakteri Streptococcus yang tidak tertangani dengan baik bisa memicu kondisi yang disebut post-streptococcal glomerulonefritis. Dalam kondisi ini, sistem imun tubuh keliru menyerang jaringan ginjal sendiri karena adanya kemiripan antara bakteri dan struktur ginjal. Akibatnya, terjadi peradangan pada glomerulus yang ditandai dengan kebocoran protein dalam urin atau bahkan darah dalam urin. Disinilah penting membedakan antara sindrom nefrotik dan sindrom nefritik. Nefrotik ditandai oleh proteinuria masif, hipoalbuminemia, peningkatan kolesterol, serta edema atau bengkak, terutama di sekitar mata. Sedangkan nefritik biasanya ditandai dengan adanya hematuria atau darah dalam urin,
proteinuria ringan, dan sering disertai hipertensi. Ada juga penyakit IgA nefropati yang banyak ditemukan pada populasi Asia termasuk Indonesia. Penyakit ini seringkali tidak disadari pasien karena gejalanya minimal, namun bisa menimbulkan kenaikan kreatinin secara mendadak. Karena itu, screening sederhana berupa pemeriksaan urin sangat dianjurkan. Bagi pelari jarak jauh atau penghobi olahraga ekstrim seperti trail run, penting untuk memahami bahwa tubuh membutuhkan cairan dalam jumlah cukup. Saat berada di daerah dingin, rasa haus bisa menurun, padahal tubuh tetap kehilangan cairan. Bila asupan cairan kurang, resiko terbentuknya batu ginjal meningkat akibat urin yang terlalu pekat. Konsumsi energi gel dalam batas wajar tidak masalah, namun penggunaan berlebihan tanpa hidrasi cukup bisa mempercepat kelelahan tubuh dan meningkatkan resiko kerusakan ginjal. Pesan utama yang ingin saya sampaikan adalah jaga kesehatan sebagai investasi jangka panjang. Banyak pasien muda, termasuk pekerja berat atau pengemudi ojek online, mengalami gagal ginjal di usia produktif akibat gaya hidup yang kurang sehat, misalnya konsumsi berlebihan minuman energi atau obat nyeri tanpa pengawasan. Obat-obatan anti nyeri, NSAID, bila dikonsumsi rutin dan menahun, dapat menyebabkan kerusakan ginjal permanen. Demikian pula antibiotik harus digunakan sesuai indikasi medis dan dalam pengawasan dokter. Oleh karena itu, selalu konsultasikan keluhan kesehatan pada tenaga medis yang berkompeten. Jangan mengobati diri sendiri dengan obat bebas tanpa arahan, karena efek jangka panjangnya bisa berbahaya. Demikian pembahasan kali ini dari saya, semoga bermanfaat untuk kalangan anak muda dan orang tua, khususnya bagi para pekerja lapangan yang sering tidak memperhatikan konsumsi makanan dan minuman di pinggir jalan yang banyak kadar gulanya. Saya, Dr. Kukuh Kristianto, spesialis ginjal kronis, mengajak Anda untuk menjaga ginjal Anda mulai sekarang. Minum lebih banyak air putih, batasi gula, dan pilih minuman alami. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan tekan like, bagikan ke orang-orang terdekat Anda, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak edukasi kesehatan yang jelas, ilmiah, dan bisa langsung Anda terapkan. Salam sehat dan waspadai makanan dan minuman yang masuk ke mulut Anda.